GA atau SQ? Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Mansyah. Kali ini aku masih di sekitar rumah di Tangerang, tepatnya di Red Door Coffee and Bistro. Silakan Mas. Oh. tisu. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama seorang Mas. Kenapa ya? Kita bingung nih Mas. Tadi kan abis scroll Instagram nih. Itu kok isinya kayak first class, business class, nginep di hotel-hotel mewah, fine dining nih. Sebelumnya gue mau konfirmasi. Kenapa? Lo pernah naik ekonomi gak sih? Pernah, Jakarta Bandung. Jakarta Bandung pernah. Jakarta Bandung kan naik apa? Wings Air ya? Wings Air. Oh siap. Nah, di Europe juga kan, kalau di Europe kan kursinya kita tahu kan nggak sama aja kan. Bisnis ini segala macam, ngapain bayar 3 kali lebih lipat gitu, tapi sama seatnya gitu. Ya worth it aja gitu. Tapi kalau misalnya yang biasa terakhir apa ya, Tokyo Osaka, itu karena mahal, jadi waktu itu kejebak karena traveling waktu itu pas Golden Week. Kalau Golden Week kan di Jepang kan bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat kan. Jadi waktu itu kan, kalau saya kan selalu last minute nih kalau terbang. Jadi waktu itu aduh nggak ngecek banget Golden Week, ternyata semuanya udah mahal. Jadi udah nggak dapet tiket, jadi ya udah kira terbang Tokyo Osaka. BTW kalian belum kenalannya tadi. Ini Mas Tanpa Tobing. Kawan saya seorang F-Geek, aviation blogger, terus Udah nggak ada blognya. Udah nggak ada blognya, tapi kalau kalian mau follow Instagramnya, di sana ada kita abis live barusan. Itu Mas Tata jadi host, karena gantian aku yang jadi host. Balik tuh. BTW nih kita makan dulu kali Mas ya. Oh iya, sambil silakan, makan kali ya, sambil makan ya. Nih jadi ada tahu goreng cumi, jadi spesialis ini. Gue bukan dari restoran ya, maaf ya. Gue kok jadi kayak PR nih. Ini apa nih? Ini sosis brut, isinya beef. Tapi emang gue tiap kali kesini, gue udah berapa kali kesini nih. Jadi terakhir sama Wira juga. Kebetulan soalnya yang punya restoran ini juga salah satu F-Geek juga. Jadi dia tuh justru bahkan bisa nerbangin pesawat sendiri. Gitu. Iya, barusan dia cerita. Certified pilot. Barusan dia cerita, dia lagi kuliah ya tadi ya? Lagi kuliah, tiba-tiba beli pesawat. Tadinya mau beli mobil nggak jadi, terus beli pesawat. Beli pesawat dan akhirnya nerbangin sendiri. Nah itu kita baru tahu juga tadi gitu. Jadi makin malah jadi ngobrol tadi sama si omnya. Nggak main Mas dia first class Mas? Hah? Nggak main first class? Dia nggak bisa, ada penumpang lain gitu kan? Iya. Lebih heboh lagi. Gitu. BTW Mas, lu kan sering Gimana? terbang nih. Ya. Nggak juga. Terakhir. Berapa sebelum pandemi lu kira-kira setahun berapa kali terbang atau sebulan berapa kali? Paling sering tuh tahun 2018. 2018 tuh kalau nggak salah sekitar 70-an flight ya. 70-an flight. Per bulan? Tapi, enggak, per tahun. Per tahun. 70-an flight lah. Tapi itu juga banyaknya karena kan ke inter Europe. Jadi kalau inter Europe kan bisa, kalau sekali terbang kan kita bisa satu trip kan bisa tergantung berapa negara kan. Benar-benar. Jadi waktu itu karena waktu itu 2 kali ya Euro trip, jadi agak lumayan banyaknya dari Euro trip itu gitu. Jadi lagian kalau gue kan gue bukan travel blogger ya, jadi kalau gue kan aviation gitu. Aviation blogger lah ya. Ya, blognya juga udah nggak ada sih. Nah, tapi kalau gue tuh emang lebih suka ngebahas tuh tentang aviationnya, jadi bukan tentang destinasinya gitu. Jadi kalau teman kan udah banyak nih teman-teman kita juga travel blogger yang lain tuh mereka ngebahas destinasinya atau ininya. Kalau gue lebih spesifik aviationnya aja, jadi pesawatnya aja sih kebanyakan. Gitu. First class vlogger nih, bukan aviation vlogger. Kalau airline favorit apa nih Mas? Kayaknya kalau gue liat Instagramnya, ini ambassador SQ kayaknya nih ya. Lihat di highlight ya, SQ 950, SQ 950 lagi. Bener nih SQ. Kalau yang paling sering itu SQ, tapi kalau sebenarnya yang gue pernah wakilin secara formal ya, gue terakhir kemarin bulan Maret tuh jadi speakernya Turkish Airlines buat travel fair-nya. Terus waktu itu juga gue 2 tahun sempet buat Oman Air gitu. Oh, Oman Air. Oman Air. Jadi waktu itu 2 tahun sempet, pokoknya kalau misalnya trip yang long haul ke Europe itu selalu naik Oman Air waktu itu. Karena menurut gue Oman Air kan nggak banyak yang tahu. Jadi kalau misalnya kita browsing itu juga kan nggak terlalu banyak orang yang review tentang Oman Air. Tapi menurut gue Oman Air tuh untuk sebuah butik airline kan jatuhnya butik airlines kan, karena kan flightnya nggak terlalu banyak, negaranya juga airportnya juga nggak terlalu ini. Tapi menurut gua itu dari makanannya, dari kursinya, dari value harga tiketnya gitu, itu bahkan kalau sebelum zaman corona ya, itu harga tiketnya yang
biasa aja itu lebih murah daripada airline kalau travel fair. Gitu. Apalagi kalau lu ke Eropa gitu ya. Transitnya di apa nama di Muscat. Muscat ya. Muscat. Airportnya juga sekarang udah baru. Jadi kalau buat yang airportnya udah bagus banget, udah standarnya Middle East lah. Middle East kan kita tahu airportnya udah bagus lah kayak Dubai gitu. Abu Dhabi masih jelek sih tapi maksud gua Doha, Dubai gitu. Dubai juga kan cuma terminal Emirates doang yang bagus. Yang terminal satunya udah kayak terminal bis kali di sini gitu. Nah itu menurut gua Oman Air bagus banget karena makanannya presentasinya tuh bagus banget. Presentasinya tuh bener-bener kayak di restoran lah presentasinya. Nah jadi nanti mungkin bisa dilihat juga di Instagram gue beberapa foto-foto dari makan-makanan di Oman Air, bener-bener udah kayak ditatanya satu-satu, udah gitu dia by request ininya on demand dining gitu. Jadi kalau on demand dining kan bener-bener itu kalau orang mikir kan on demand itu simple, tapi sebenarnya kebayang nggak? Jadi 30-an orang yang naik bisnis itu mereka mau misalnya kapan aja gue mau sup ini kebayang nggak di cabinnya, di galley-nya tuh sebenarnya sangat ribet banget gitu kan. Karena kan semua orang tuh ada pace sendiri, dan kalau ngobrol sama teman-teman yang cabin crew ya, itu mereka paling benci banget airlines yang kerja di airlines yang on demand gitu. Karena kan mereka benar-benar harus ini, selama ini mereka nggak bisa istirahat. Kalau misalnya kayak ya kita sebut aja SQ lah gitu. SQ kan mereka kalau misalnya nyajin makanan itu seragam kan, oke, lampu mati semuanya, pokoknya kalau pas gua ini makanan lampunya mesti nyala gitu. Nah itu kan sebenarnya buat penumpang sebenarnya nggak nyaman ya, karena kan kalau tidur kan banyak yang kebangun tiba-tiba lampu nyala semuanya makan bareng, ayo anak-anak gitu, kayak di asrama gitu kan, ayo makan bareng gitu. Tapi kalau buat cabin crew-nya enak karena kan mereka nyiapinnya sekali aja gitu. Kisi-kisi dibalik on demand asik ya, pengen juga kapan-kapan naik Oman itu ini ya mirip-mirip Agile ya, bentuk-bentukan konfigurasinya. Seatnya sama. Ya. Nah, seatnya kenapa nggak banyak? Itu kan seatnya si si Apex Suite. Nah, Apex Suite itu kan cuma ada kalau nggak salah 3 atau 4 airlines lah. Gulf Air, Korean Air, JAL sama Oman Air. Itu kenapa nggak banyak airlines lain di airlines yang install kursi ini? Karena kalau menurut yang gue dengar itu adalah kursi yang paling mahal untuk diinstal sebagai bisnis class. Jadi nggak banyak airlines yang mau install itu karena mahal banget gitu. Dia jatuhnya mirip-mirip kayak first class gitu ya, agak. Karena kan kalau di Korean Air kan even bisnis sama firstnya sama kan kursinya itu kan, gitu. Saking bagusnya gitu. Jadi menurut gua kalau ditanya airline favorit, ya orang mungkin Oman. Kalau gue Oman gitu. Ini bukan endorsement, gue udah nggak di ini sama Oman Air juga, tapi menurut gue paling ini. Nah terus satu juga kalau yang orang mungkin agak nggak terlalu tahu faktanya adalah si Oman Air itu di first class-nya dia, first class ini cuma ada Muscat sama ke London, itu dia serve itu kaviar, tapi kaviarnya tuh yang Sturia gitu. Jadi benar-benar yang Osteria. Jadi itu yang itu adalah makanan paling mahal yang di-serve di pesawat airlines manapun di dunia. Jadi kayak satu yang tinnya gitu yang 30 gram itu harganya $110. Itu nggak ada airlines lain di dunia yang serve itu. Jadi hanya Oman Air. Jadi ini banget sih. Tapi pakai ini nggak mas? Pakai kerupuk nggak? Lah nggak pakai kerupuk. Kalau pakai kerupuk kan itu kearifan lokal. Beda. Kalau itu Mas Wira yang udah nyoba. Saya kebetulan Garuda belum terbang first gitu. Mas Wira nih. Kalau first flight mas, ingat gak mas? Dulu lo kenapa bisa apakah ada momen yang bikin lo jadi pecinta aviasi gitu? Apakah tiba-tiba dulu pernah panggil pilot ke depan, suruh duduk bareng atau pernah sih zaman dulu kan kalau misalnya ini kan nggak terlalu ketat ya, jadi inget banget dulu waktu kecil terbang ke Semarang deh kalau nggak salah. Jadi terbang ke Semarang naik Garuda ya kalau nggak salah, lupa sih Garuda Mandala ya, karena kan kalau nggak salah ada berapa tahun Garuda sempat nggak terbang ke Semarang jadi cuma ada Mandala kalau nggak salah, lupa deh Mandala apa Garuda. Jadi bener pas landing di kokpit, jadi duduk di kokpit, gila keren. Pas landing jadi berdiri sih. Berdiri kan nggak ada ininya. Jadi maksudnya ada di kokpit gitu, jadi ngeliatin
ya waktu itu kan masih belum ini dong, masih belum security segala macam, belum ini. Gila keren banget sih. Jadi itu pas lagi sunset gitu. Jadi mungkin adalah salah satu momen-momen yang wah gila keren banget sih pesawat. Gitu. Gue inget si Samco yang dia cerita waktu lewat kolong itu tuh, foto-foto lewat yang kolong di perimeter iya, bisa nembus ke runway. Iya. Itu orang lagi pada nyuci baju. Iya. Maksudnya zaman dulu kan security dulu, masih belum ini ya, dan belum ada sosmed juga. Kalau ada sosmed mungkin udah difotoin kali sekarang kan. Tapi kalau first flight ingat first flight? First flight pasti domestik sih, mungkin Surabaya kali atau pasti Surabaya, mungkin Surabaya sih karena dulu banyak keluarga di Surabaya, tapi nggak inget momennya. Cuman mungkin kayaknya first flight kayaknya paling Surabaya. Kalau internasional udah pasti Singapura sih, gitu. Cuman nggak inget SQ 950 ya? Hah? SQ 950? Enggak, belum. Zaman dulu SQ kan masih ada big top kalau pagi, jadi masih ada yang kayak 747 yang big top jam 10 kalau nggak salah. Nah, ya itu mungkin salah satu momen kenapa jadi suka ya, karena ngeliat Queen of the Sky 747, wah gila keren banget itu kan bodinya masih ramping kan gitu. Sekarang udah ada gak sih S747 sekarang masih beroperasi gak ya? Udah nggak ada ya? Paling Lufthansa ya. Lufthansa paling ya. Lufthansa, KLM mungkin udah nggak ada ya. Lufthansa sih pasti masih lumayan ada ya. Itu kalau juga kalau nggak salah lagi corona gini kayaknya kalau nggak salah lagi pada di sama Kantas ya. Kantas masih ada kayaknya. BTW ini tahu apa nih? Tahu si cumi. Ini saya bukan PRS ini ya. Dari tadi tanya kayak gue. Kita mesen. Mana lihat cuminya? Ini ada pengen jadi ini, ikut-ikut gua, jadi ke kuliner juga. Tadi gua dicelain di atas pas lagi IG live, jualan lemper segala macam. Tapi ternyata ada yang pengen ini juga nih jadi kuliner yang juga. Yang pengen lemper first class silakan cek Instagramnya Mas Tantra ya. Nah jadi lucu sih. Jadi kalau yang di Instagram gua yang jualan kue-kue tradisional itu, gua fotonya tuh pakai ada teddy bear SQ, ada kayak diecast pesawat gitu, ada kayak yang stikernya airlines gitu. Jadi maksudnya itu dua hal yang gue suka kan, karena aviation sama kuliner. Jadi gue menggabungkan dua itu, jadi gue foto-fotonya pakai itu. Dan gitu karena foto gue nggak secanggih Wira, jadi gue fotonya paling nggak ada yang sensasional dikit lah gitu, yang sesuatu boleh juga nih marketingnya ya. Gitu, iya. Karena kalau foto gue ngajak ke foto, jadi sampai dibeli ini ya, sampai dipesan istana loh. Alhamdulillah. Gitu. Mas lu selama pandemi ini harusnya udah kemana nih tahun ini nih? Biasanya itu apa yang udah di cancel ada berarti? Nah itu dia. Kalau gue kan terbang kalau last minute nih, jadi kebetulan nggak ada yang di cancel satupun. Jadi kalau gue terbang biasanya gue selalu last minute. Jadi kemarin sempat interview juga di salah satu tempat lain deh sama media lain. Itu kira-kira tipsnya apa nih kalau misalnya lagi kayak gini? Kan sekarang orang banyak yang kerepotan karena biasanya kalau dari akhir tahun kan orang belinya dari awal tahun tuh. Gitu udah beli hotel, udah beli tiket, repot kan sekarang nggak? Karena biasanya dibilang lebih jauh lebih murah gitu ya. Lebih jauh lebih murah, padahal kan ya nggak kayak gitu juga gitu kan. Orang pikirannya selalu gue beli dari awal tahun deh karena lebih jauh lebih murah. Justru resikonya lebih gede karena kan kalau berapa orang sih yang tiba-tiba istrinya hamil nggak bisa pergi gitu, atau misalnya tiba-tiba nggak boleh sama bosnya gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi itu gue biasanya selalu lebih ke last minute gitu. Soalnya kan sekarang benar-benar semuanya nggak tentu ya. Even airline saya bisa bangkrut tiba-tiba gitu kan. Iya sedih ya, kayak Thai Airways, South Africa. Kemarin kalau nggak salah ada LATAM juga ya, Chile ya kalau nggak salah ya. Terus ada beberapa, kebanyakan di Europe sih kalau nggak salah. Jadi yang pertama-tama collapse tuh kan kayak Norwegian segala macam. Pokoknya itu di bulan Maret malah udah mulai kacau. Soalnya kan padahal mulainya kan di China gitu kan, tapi yang collapse duluan Airlines kalau nggak salah malah yang di Europe duluan, karena kan Europe tuh bener-bener kayak cost ini banget. Bener. Kan kalau misalnya di Europe kan kita kalau misalnya budget air bener-bener kayak bis kan. Wah, namanya bener yang situ keluar itu masuk gitu kan. Wah itu gue pernah beli itu Mas, gue pernah kan lagi di London, tiba-tiba teman WA, nih murah nih Ryanair London ke Maroko, Marrakesh, cuman euro gitu. Di bawah 100 euro lah, PP. Wah, terus kan itu masih ada seminggu ya. Ya udahlah, inilah koper taruh di London, bawa tas satu, itu udah bener mau ini bagasi kabinnya itu bayar. Iya. Akhirnya cuma taruh di bawah doang. Iya. Gue curiga toiletnya juga bayar lagi.
Nah, lucunya iya, kalau di Europe kan gitu kan bener-bener lebih kayak bis lagi daripada di sini. Kalau di sini kan oke lah masih ini keluar masuk, tapi kan kalau di Europe gitu kan banyak yang wah ini orangnya masih sama, kadang-kadang koran orang bener di sama mas. kalau delay udah gitu kan mereka delay tuh nggak mau delay banget, jadi kalau delay nggak dibersihin gitu loh. Gila sih, kalau di sini sih delay juga masih dibersihin kan. Itu gue yang nyobekin tiket, yang nge-scan, yang dari depan malah ada, karena ada check-in, kayak sampai pramugari dia juga itu. Iya dia juga kan, dia pulang balik gitu kan, lebih ini. Jadi kalau udah gitu kan kalau di Europe kan kadang airportnya beda kan. Jadi kalau airport yang budget tuh bapuk banget gitu kan, bapuk jauh banget lagi gitu kan. Jadi itu salah satu pelajaran juga tuh kalau misalnya kayak booking tiket, nanti kalau misalnya corona udah kelar kan badai pasti berlalu lah, kapan berapa bulan berapa tahun lagi gitu. Kalau misalnya beli tiket jangan cuma karena murah doang, kadang-kadang itu tiba-tiba airport tuh jauh banget, tiba-tiba nggak ada bisnya tuh jarang-jarang banget, sampai kayak berapa kali mungkin bisa naik taksinya mungkin bisa lebih mahal daripada si tiket pesawat ya, karena kan di beberapa kota even kayak apa ya, kayak yang jauh-jauh tuh kayak Berlin gitu kan, budget airportnya jauh gitu, terus ini gitu, apalagi ya yang jauh-jauh banyak lah, ada berapa banyak kota lah gitu. Milan juga. Kalau ngomongin airport paling kece mana mas, airport mas? Paling kece? Changi? Bukan. Oh tuh gue tebak dulu, Incheon. Enggak. Oh bukan. Nah. Oh gue tahu. Terminal 3. Gue gak bisa ini ya. Kalau Terminal 3 gue no comment. Gue juga no comment kan bukan berarti bagus apa enggak. Tapi kan yang nonton di Instagram. Silakan nilai sendiri saja. Tapi kalau misalnya airport mungkin ini ya, maksudnya mungkin ya standar lah yang gede-gede gitu ya. Tapi yang bener-bener yang bukan gua favorit gua, tapi yang bener-bener gua terkejut karena bagus banget ininya, itu waktu itu ke Zagreb. Jadi Zagreb Airport di Kroasia. Itu airportnya, Google deh gambar-gambarnya, itu gila bagus-bagus banget. Itu mungkin airport paling bagus yang gua pernah datengin ya, secara arsitekturnya. Secara arsitekturnya bagus banget. Jadi ada beberapa tempat tuh yang bener-bener Instagramable banget, pokoknya udah kayak di Google aja deh Zagreb Airport deh gitu, bagus banget. Kalau launch-nya selain the private room, soalnya dia postingnya di private room mulu kayaknya. Launch apa ya? Yang bisnis aja, bisnis nggak usah first. Launch yang paling ini, atau yang mungkin makanannya paling enak. Oman Air juga. Oman Air juga. Jadi waktu Muscat itu ya? Jadi bukan, tapi bukan di Muscat. Jadi waktu itu terbang Oman Air ke Dubai. Itu Dubai itu memang di terminal yang lama, yang terminal 1 yang bapuk banget, yang kayak terminal bis. Tapi launch-nya itu kita dikasih launch first class kalau naik business class-nya si Oman Air. Iya? Itu sama kayak kita tuh yang sama kan, dia ada dulu lupa lagi namanya ini, al apalah gitu. Ahlan atau apa? Dia ada yang Ahlan first class, ada yang business class. Nah biasanya kalau airline lain yang kalau bisnis dikasihnya di business class. Yang kalau first class itu yang Air France yang La Première, terus yang SQ yang first class itu masuknya di situ. Nah kalau Oman Air business class dimasukinnya yang first class. Jadi bener-bener itu bener-bener service tuh first class, ada yang a la carte, menu segala macam, even bahkan lounge-nya lebih bagus daripada lounge-nya Emirates yang di Dubai gitu. Wah, jadi bener-bener Oman Air ya pokoknya. Tapi nggak tahu ya nanti habis corona, hopefully masih sama bagus sih ya. Siap. Gitu. Kalau dalam pesawat mas, lu tim apa nih? Tim yang nonton film terus, apa tidur, atau bener-bener FG harus on terus nih dari awal boarding sampai walaupun flightnya 10 jam juga on terus nih menikmati engine pesawat. Biasanya justru kan saking doyan aviationnya itu pasti kalau ke airport itu jauh-jauh sebelumnya, jadi berjam-jam sebelumnya. Jadi even kalau misalnya kayak 950, SQ 950 kan jam 6 tuh. Iya, jam 6 biasanya pagi. gue boarding dari malamnya. Jadi malamnya tuh bener-bener gue lihat di jalan-jalan di Changi-nya segala macam. Itu bisa masuk launch berapa jam sebelum bisa? 24 jam. 20 mungkin satu paling lama nggak lupa sih, mungkin sehari. Tapi bisa lama lah ya, bisa sih gitu. Jadi benar-benar nikmatin kayak Changi jam 2 pagi, jam 3 pagi, gila itu peaceful banget sih. Itu benar-benar momen aviation ini deh. Itu kan biasanya kan kalau ngeliat kan berisik gitu terminal kayak mall banget kan itu kan. Bener, jam 2 jam 3 ngeliat itu jalan-jalan sendiri aja kayak orang bego gitu kan. Changi terminal 3 jam 2 sampai jam 4. Jadi emang nggak tidur tuh. Gitu jalan-jalan aja ngeliatin orang bersih-bersih gitu kan, masih banyak yang buka juga. Gila tuh peaceful banget sih. Keren.
Tapi ya itu padahal boardingnya masih pesawatnya kan masih jam 6.20 tuh kalau misalnya si SQ950, jadi udah dari malam sebelumnya. Nah kalau sekarang kan udah ada si Jewel kan kemarin, jadi justru lebih awal lagi jam 8, jam 9 tuh udah kayak ini jalan-jalan di Jewel dulu, terus habis itu baru jalan-jalan di airport. Wah gila deh, kelihatan kan gue semangat kan ini ya, nerangin ini. Tapi seru banget gitu, menikmati momen Changi di jam 2-3 pagi. Keren. Wah kalau momen selama terbang nih apa yang paling terkesan banget? Kan lo pasti sering terbang kan, pramugari kenalin sama siapa, tiba-tiba pulang tahun dikasih surprise atau apa gitu. Kalau bersih sih biasanya bersih di Jakarta, tapi biasanya sehari setelahnya itu pasti hampir tiap tahun terbang sih. Jadi ada kayak birthday trip gitulah kemana. Menghadiahkan diri sendiri ya? Iya, daripada nggak ada yang hadiahin daripada nggak ada yang ngasih tiket. Nah, tapi mungkin apa ya, yang lucu sih mungkin waktu itu pernah sekali ya, kayak 2 tahun yang lalu kalau nggak salah naik Garuda. Jadi naik Garuda dari Hong Kong ke Jakarta. Waktu itu ingat banget. Jadi pas masuk di pesawatnya, terus kebetulan pramugari dan the whole crew-nya itu selamat datang, lagi lumayan sih ini. Jadi mereka udah tahu gitu, selamat datang Mas Antra, udah gitu disindir, kok tumben naik Garuda? Gitu, ya jawabnya apaan? Senyum aja ya? Hah? Dia gini, kita gini juga dong. Gini dulu. Waalaikumsalam. Saya mau duduk mbak. Gitu, jadi ya itu sih yang paling lucu, yang paling over gitu sih. Jadi tanya, lu tumben di Garuda? Waktu itu emang. Berarti dia follower juga mas ya? Ya pasti sih. Pasti tapi, kayaknya. Tapi lucunya emang waktu itu naik Garuda karena flight yang lainnya nggak dapat waktu itu. Gitu, tapi seru sih. Tapi Garuda sih paling menyenangkan sih, karena kan apa ya, kayak feels like home lah. Bener-bener, jadi orang-orangnya kan servisnya gitu kan. Apalagi kalau kita dari luar negeri gitu kan, pulang kayak Garuda itu pas masuk ke pesawat tuh udah kayak udah pulang gitu gak sih? Udah kayak pulang. Apalagi habis 2 minggu, misalkan 2 minggu di Jepang gitu kan. Makanannya juga makanan Indonesia gitu kan. Sekarang udah ini kan udah ada makanan internasional, makan nasi semua sama ini. Udah gitu yang ini lagi yang nggak ada lagi di tempat lain adalah kalau naik Garuda pasti sebelahnya bapak-bapak atau om-om, tante-tante pasti ngajak ngobrol. Iya dong, nggak ada coba naik yang lain. Iya. Coba naik kete, naik apa, nggak mungkin ada bapak-bapak, dek dari mana dek gitu. Kayak kita naik bis akap ya. Iya kan. Mau kemana mas? Iya. Kita kan sama nih pesawat pak. Ke Jakarta pak. Dari mana dek? Lah kan udah tahu pak. Tapi lucu-lucu sih, maksudnya kan kayak kalau di apa domestik sih kebanyakan yang lucu-lucu kan, karena kebanyakan mungkin kan berapa kali misalnya kayak pegawai apa PNS gitu atau ini ngobrol gitu, terus kayak tante-tante yang kepo-kepo gitu. Kadang ada yang sendirian. Pertama kali terbang gitu kan. Iya. Curhat sama kita, mas ini gimana mas? Apalagi kayak banyak maksudnya yang dari daerah gitu kan. Bener. Ya ngoceh dia, nggak bisa tidur. Pusing. Udah kadang-kadang triknya adalah kan sok-sok ini kan pasang headset gitu. Kadang-kadang dicolek juga ngajak ngobrol gitu. Dek, aduh pak, ini udah pakai begini, udah tau nggak diganggu, tetap juga. Gitu. Jadi tapi itu lucu sih, selalu kayak lucu lah. Karena kan bapak-bapak maksudnya ngobrol gitu. Iya, lucu lah. Lucu. Kalau misalnya di pesawat ya, kalau di pesawat tuh yang paling seru itu apa ya? Ketemu waktu itu, jadi waktu dari Mumbai berapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya, dari Mumbai ke Singapura waktu itu naik SQ. Itu waktu itu ada SQ lagi. Waktu itu tuh ada kayak selebriti Bollywood terkenal banget, siapa Kapoor gitu, lupa deh. Pokoknya terkenal banget, udah gitu saking terkenalnya. Kalau SQ kan nggak boleh foto sama ini dong, sama penumpang dong. Itu sampai pramugarinya SQ itu minta foto sama dia, kan sebenarnya nggak boleh dong. Setahu gua nggak boleh ya di SQ ya, gitu. Itu sampai minta foto sama dia, bener-bener ini banget, terkenal banget gitu. Lalu gue kepo kan, habis itu gue ini, waduh gila, dia kemarin di airport aja ada paparazzi di ini, gue google kan. Pas yang dia di airport yang bareng sama gue di Mumbai itu, ada fotonya sih tuh berdiri di paparazzi, gila. Siapa lah namanya, Kapoor siapa gitu, pokoknya selebriti couple-nya Bollywood. Itu sih mungkin yang paling seru gitu. Kocak lah ya.
Oke Mas, ini kan kita lagi pandemi nih kan ya. Sekarang kan pesawat lagi pada parkir semua, nggak ada yang terbang. Hotel-hotel juga pada sepi, restoran pada sepi. Aduh, jadi nggak nafsu makan gue. Kira-kira menurut Mas Tanto gimana nih future of travel? Ya udah, Apakah masih ada future? Kadang-kadang gue mikir gitu juga Mas nih. Gimana ya? mungkin yang lebih susah adalah nggak tahu juga. Mungkin pasti ada ininya, apa namanya, pasti ada recovery time-nya. Iya. Tapi perusahaan-perusahaannya itu bisa nyampe nggak sampai sana gitu. Itu Soalnya dia. kan kita lihat udah yang bangkrut juga banyak. Hotel event bintang 5 tutup di Jakarta pun juga ada. Pada di Terus yang PHK, betul, korban lu. airlines. Ini sesi curhat nih, episode berikutnya. Nah, apa namanya? Udah gitu kan airlines juga banyak yang bangkrut. Oke, pasti mungkin berapa bulan, mungkin berapa tahun lagi, tapi nyampe nggak ke sana gitu perusahaan-perusahaan ini gitu. Soalnya kan selama berapa bulan dan berapa tahun ke depan kan pasti nggak bakal sama lagi lah gitu. Even waktu itu sempat ngobrol juga yang tadi gue cerita. Iya. Jadi ngobrol sama salah satu tourism board lah negara gitu. Jadi negaranya dia, which is salah satu negara maju lah. Apa namanya, di dokumennya mereka, di research mereka itu setelah pandemi ini akan butuh waktu sekitar 10 tahun di 2030 untuk bisa sama lagi ke kemarin, bukan untuk 10 growing ya. tahun cuy. 2030. Jadi ini perkiraan forecast dari yang ahli-ahli di negara maju tersebut lah gitu. Dari semua aspek bisnis, ekonomi, turis segala macam itu 10 tahun untuk kayak dunia aviation, airline segala macam untuk sampai kayak kemarin gitu. Tapi nyampe nggak perusahaan-perusahaan 10 tahun survive gitu ya? Kita lihat saja. Kita lihat aja. Nanti kita bikin vlog episode berikutnya 10 tahun lagi kita lihat gitu. Bener apa enggak? Nanti Oke, flashback Mas. ya. Terakhir nih, gua kasih 2 pilihan, lo pilih salah satu ya. This or that. Tuh nih apa nih? Ini nggak ada di script nih, gue di ini nih. Nggak ada ininya, nggak usah kasih alasan. Iya. Pilih aja, yang langsung. Misalkan gue pilih gini, risol apa bakwan? Langsung risol gitu. Dia pasti suruh nyebut airline sih, Mas. Gue tahu nih. Boeing atau Airbus? Boeing, Pastel atau risol? Risol, Terminal 3 atau Terminal 2? Terminal 3, 777 atau A350? 777, Wes. 747 atau A380? 747. Waduh, mantap lah ya, ini epic banget. Ketahuan jadul ya soalnya. Kalau anak sekarang mungkin 747 nggak ngerti. Jal atau Ana? Ana, Oh, Ana. Cakep-cakep ya pramugarinya. lebih ramah lagi kan? Bener. Lion Air atau Air Asia? AirAsia lah. Oh, Air Asia. Nasi lemak atau nasi padang? Di AirAsia maksudnya? Enggak, bebas. Oh, nasi padang lah. Nasi padang. Lo Indonesia dong gimana? Nasi. Terakhir Mas, GA atau SQ? Boleh nggak? Atau. Apa deh? Kalau- Apa deh? Kalau domestik Garuda. Oke. Diplomatis nih. Aduh, oke Mas Tanta, thank you udah ngobrol-ngobrol, seru banget nih, udah berapa menit ya? Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ke Instagramnya Mas Tanta di @tantartobing. Dan sekian dulu vlog kali ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan sampai bertemu di vlog berikutnya. Udah. Udah Mas. Ayo. Wow.